Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang training. Nah, di mana dalam suatu proses perekrutan karyawan, itu kan ada sourcing, rekrutmen, dan training. Nah, kita dari kelompok 3 ini bakal jelasin apa sih itu training dan apa aja nih kompetensi yang diperlukan dalam training, termasuk di LOBLO dan LOBCC. Nah, training sendiri itu adalah suatu proses di mana nantinya karyawan akan dilatih sesuai untuk standar pada klien dan maupun standar pada perusahaan kita sendiri nih. Nah, untuk training salah satunya adalah proaktif. Nah, di mana proaktif ini para karyawan ini nantinya akan diajarin gimana cara mereka itu berinisiatif untuk memecahkan dan setiap permasalahan yang ada dengan penolakan. Seperti yang kita ketahui bahwa LOBLO sendiri membutuhkan sales dan marketing. Yang kita ketahui sendiri kan, kalau marketing dan sales itu biasanya sering terjadi penolakan. Nah, gimana nih caranya biar karyawan kita ini lebih proaktif dan mampu membaca peluang-peluang yang ada, seperti itu. Dan untuk telesales di LOBCC, di mana proaktifnya itu untuk nada bicaranya agar bisa dilatih lagi untuk proaktif dan lebih bisa menarik customer yang ada. Kompetensi selanjutnya adalah Achievement Orientation and Action. Achievement Orientation and Action ini adalah semangat untuk berprestasi dan mencapai target kerja melebihi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, Achievement Orientation and Action ini adalah kegiatan kita untuk berusaha bekerja dengan lebih baik lagi sampai mencapai melebihi standar yang telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh PI dan agent untuk mencapai kompetensi ini, beberapa caranya adalah fokus pada perbaikan, kemudian pengoptimalan sumber daya manusia, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah concern for order. Concern for order ini adalah perhatian terhadap kejelasan tugas, kualitas, dan ketelitian kerja. Nah, kompetensi ini sesuai dengan PDCA pada PT SIM. PDCA seperti kita tahu adalah plan, do, check, and action. Plan, kita rencanakan dulu apa yang akan kita lakukan. Kemudian do, kita lakukan apa yang telah kita rencanakan. Check, itu adalah mereview apa yang telah kita lakukan, apakah sudah benar atau sesuai dengan standar. Kemudian untuk action adalah apabila terjadi kekurangan saat melakukan check, kita bisa memperbaikinya di action. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi concern for order adalah mengawasi dan memeriksa informasi apakah sudah benar atau belum. Hal ini sangat penting sebagai agent dan sebagai PI dalam menjelaskan produk kepada klien. Kemudian, perhatian kepada kejelasan dan kepastian. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, seorang marketer yang baik, yang pertama tuh harus directiveness mikirnya. Jadi, dia harus bisa nih mengarahkan customer-customer atau klien-klien ikut sama pola pikir yang kita bangun. Nah, kalau udah seperti itu, klien-klien atau customer-customer itu akan ikut dan akan percaya sama produk-produk atau mungkin layanan-layanan yang kita tawarkan. Pemikiran directiveness intinya adalah membuat orang lain percaya sama kita, sama omongan kita, dan tentunya percaya sama produk apa yang akan kita jual oleh seorang marketing ya, tentunya seperti itu. Nah, tapi selain itu, kita nggak boleh mutlak ya directiveness-nya. Kita juga harus menjadi seorang yang mau berempati. Jadi empati itu seperti apa? Jadi ketika kita berjualan ataupun mengajak orang berkomunikasi, kita harus tahu memposisikan diri sebagai mereka. Kita juga harus menggunakan mimik-mimik wajah yang sekiranya sangat bersahabat. Kemudian kita harus menjadi orang yang mampu tidak menjadi orang asing bagi orang itu, terutama bagi kliennya. Jadi misalkan kita harus tahu nih klien ini uangnya seperti manajemen keuangan seperti apa, sedang butuh atau enggak. Kemudian ketika dia ada penolakan, kita juga harus bisa memposisikan dengan baik bahwa seolah-olah kita mengerti betul kebutuhan dia. Kompetensi selanjutnya adalah customer service orientation. Kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan keinginan PI atau agent untuk membantu atau melayani customer. Untuk mencapai kompetensi ini, yang pertama dilakukan adalah melakukan tindakan seperlunya untuk membantu customer. Jadi tidak perlu untuk mencari akar permasalahannya. Selain itu, PI dan agent harus berusaha dengan ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan customer. Kompetensi selanjutnya adalah self-confidence. Kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan agent dan PI atas kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugasnya atau targetnya. Kompetensi ini dapat dicapai dengan yang pertama, menunjukkan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua adalah menerima tantangan dengan sukarela. Jadi, agent dan PI ini harus yakin terlebih dahulu untuk meyakinkan customernya. Selanjutnya itu ada self-control. Self-control sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menahan diri apabila terjadinya suatu masalah, sehingga tidak adanya akibat negatif yang kita timbulkan terhadap klien. Misalnya, salah satunya adalah menahan stres, menahan amarah, menahan emosi, dan mengontrol
respon baik terhadap masalah, dan menenangkan orang lain jika orang lain itu marah terhadap diri kita sendiri. Kompetensi selanjutnya adalah relationship building, yaitu membangun hubungan kerja dan hubungan sosial antar agen atau PI yang baik sehingga tercipta iklim kondisi kerja yang suportif dan kondusif. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi teamwork, di mana setiap agen atau PI diharuskan untuk memiliki kemampuan bekerja sama secara tim, sehingga ketika terjadi kesulitan saat bekerja, teman kerja tanggap dan sigap membantu sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Yang harus kita ketahui untuk teman-teman marketing, baik itu sisi ataupun teman-teman PI, orang marketing harus punya bekal yang baik ya. Untuk menjadi seorang marketing ada produknya tersampaikan kepada konsumen dengan baik. Yang pertama untuk teman-teman yang di PI ini, yang pertama harus komunikasi harus bagus. Soalnya interaksi dengan teman-teman konsumen dia harus melihara dengan baik. Bagaimana agar dia mulai dari penampilannya harus baik, nada bicara harus jelas, tidak boleh terbata-bata. Kemudian produk knowledge-nya juga harus baik, dan itu karena mereka juga bertemu dengan orang secara langsung, jadi dimulai dari penampilan yang bagus, gaya bahasa yang bagus, pemilihan kata yang tepat untuk konsumen, dan tentunya ada gestur-gestur yang mendukung agar konsumen tentunya merasa nyaman dengan kita, kemudian mau menggunakan jasa atau layanan yang kita tawarkan. Kemudian untuk teman-teman di sisi nih yang di agent, jelas ya, mereka mungkin lebih ringan, dalam artian tidak perlu harus memperhatikan penampilan, tidak perlu gestur, tapi fokus utamanya adalah di gaya berbicara yang harus sangat baik, sangat ramah, sangat welcome, sangat friendly, agar para konsumen ini mau dan betah untuk berlama-lama ngobrol, dan ujung-ujungnya produk kita akan laku jual. Kemudian training yang kedua, tentunya kita harus paham nih produk knowledge-nya. Apa saja yang akan kita jual, layan-layan apa saja yang ingin kita tawarkan. Jadi ketika seorang marketing, baik itu yang teman-teman PI yang langsung ataupun teman-teman telesales, tentunya harus paham betul layanan apa, hal-hal spesifik. Jadi harapannya dia itu agar bisa selalu menjawab setiap pertanyaan konsumen. Soalnya ketika kita menawarkan produk, kita nggak bisa memprediksi itu ya, oh konsumen ini mau nanya apa. Jadi harus produk knowledge-nya harus kuat, sehingga ketika konsumen mau nanya soal apapun, kita harapannya selalu bisa menjawab itu. Kemudian setelah itu berjalan, perlu dilakukan refreshment nih. Refreshment training itu apa sih? Ya refreshment cukup gampangnya dipahami sebagai training-training penyegaran. Yang harus dipahami, marketing adalah seseorang yang kerjanya sangat dituntut ya, targetnya harus tercapai. Bulan ini berapa, minggu ini berapa. Jadi harus selalu dikontrol. Jadi perlunya refreshment ini tujuannya agar seorang marketing harus tahu bahwa dia itu adalah seorang achiever, seorang yang harus berjuang, seorang yang harus terus memperhatikan setiap langkahnya agar tercapai semua target-targetnya. Kemudian untuk spesial nih bagi teman-teman agent, terutama yang di telesales ya, jadi ada namanya training yang low performance. Jadi kondisinya misalkan seorang agent ini performanya sedang menurun, maka ya kita bisa dibilang ada co-and-co, jadi kayak pendampingan agar seorang agent ini performanya tetap terjaga, atau syukur-syukur dia selalu di atas dan selalu memberikan produktivitas yang sangat lebih untuk perusahaan. Nah, udah pada tahu semua kan apa aja yang diperlukan untuk training. Nah, salah satunya ada empati, ada proaktif, kemudian ada self control dan achievement, dan masih banyak lagi yang bakal diperluin. Oleh karena itu, berarti kesimpulannya bahwa training itu merupakan suatu bagian yang terpenting nih, oke, dalam suatu perusahaan. Kami dari kelompok 3 semuanya mohon undur diri, dan maaf sekali apabila ada kesalahan kata yang diterangkan oleh dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.